Oke Mas, ini kasihan Mas, seorang ibu. Jadi dia dulu ketika suaminya masih hidup, sekarang udah almarhum. Itu tuh sering mendapatkan siksaan fisik gitu. Sering mendapatkan siksaan fisik, bahkan sempat mau diancam dibunuh gitu. Efeknya sekarang hidupnya dia itu kacau gitu, nggak karu-karuan gitu. Mungkin karena pendaman emosi dan luka batin yang belum clear gitu ya. Sampai sekarangnya masih melekat atau apa gitu. Nah, caranya memutus rasa luka di hati itu yang bisa dilakukan secara terus-menerus itu bagaimana? Disadari tanpa lari, atau langsung hadir sebagai kesadaran. Hadir sebagai kesadaran ini kan kasusnya, walaupun dia menikah, dia akan dapat KDRT lagi. Kalau dia menikah lagi, 99%. Kalaupun nggak sama, misal dia nggak menikah, dia juga akan dapat kekerasan verbal atau dari sekitarnya. Intinya hal-hal case yang sejenis pasti dia dapat, karena dia teridentifikasi dengan identitasnya yang bernama misalnya namanya Busri. Dia teridentifikasi dengan Busri yang punya karakter dia victim, dia janda, dia korban KDRT dan lain-lain. Tapi ketika dia sadar kan dia bisa shifting ke ya misal Busri yang gini. Intinya itu ganti role film. Kalau kita bisa hadir sebagai kesadaran, walaupun letting in juga ketika kita benar letting in-nya, ketika kita tidak lari, itu shifting sendiri secara otomatis, very viral. Oke. Ya ini nih, kadang kita udah belajar letting in ya, mobil berat-berat gitu ya, yang sering kita omongkan beberapa waktu yang lalu gitu kan ya. Nah, wis pelan-pelan udah bisa sih ya, udah wis nggak terlalu ngefek kayak dulu gitu kan ya. Tapi moro-moro untuk kabar, Mas, mobilnya yang ini kok habis dinaiki kucing atau ayam gitu ya, parah gitu. Itu berarti belum bisa. Belum. Tandanya udah bisa yang paling mudah apa? Ketika kemudian berat, nggak segera dibawa ke bengkel atau bagaimana? Tandanya ketika itu berat sama bahagia. Ketika berat bahagia. Ketika berat itu bahagia. Bisa jadi gini. Ketika itu berat, tiba-tiba yang awalnya kan pikiran otomatisnya sampean ketika itu berat, waduh keluar uang lagi gini gitu kan. Ketika emosinya sudah selesai, pikirannya akan ganti. Berat, wah ini mau dapat uang aku. Bisa jadi pikirannya akan ganti gitu. Itu berarti tandanya sudah selesai. Oh gitu ya. Dan bisa jadi dapat uang beneran. Iya sih, aku sering mengalami kayak gitu. Itu apa Mas? Itu namanya apa Mas? Jadi kalau aku misalnya gini Mas, aku ini nggak salah. Terus kemudian tiba-tiba dianggap salah gitu kan ya, dianggap kan tapi di kepalaku gitu, ketika aku nggak salah terus dianggap salah, itu mesti aku bakal naik level gitu, rezekiku mesti akan dapat peluang baru, dan itu selalu begitu Mas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya believe. Oke. Tapi ya, akhirnya sampean terjebak di situ. Gimana Mas? Nah, ketika sampean mengira sampean adalah korban, itu kan sampean mengira diri sampean adalah korban kan? Sampean akan jadi korban terus. Pasti itu looping. Pasti akan sampean ketemu skenario yang sama terus menerus. Jadi yang perlu disadari ketika sampean disalahkan orang adalah menyadari rasa yang tidak nyaman akibat disalahkan. Jadi sampean nggak ngelempar ke orang itu. Oh, orang itu kisruh jancuk. Jadi jangan dilempar. Sampean standby di sini. Lama-lama skenario itu hilang dari kehidupannya sampean. Sampean nggak akan menemui skenario kayak hal-hal tersebut. Menarik ya, teman-teman, ini keren. Ilmu baru. Makanya wajib tak rekomendasikan ya, ikuto letting in. Wis nggak peduli itu mau online mau offline gitu, karena teman-teman banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya gitu, dan ini benar-benar real teman-teman. Tetapi juga ada, kita tidak munafik, ada juga 1, 2, 3 beberapa teman yang memang masih kesulitan gitu. Tapi tadi sudah saya tanyakan sih dengan Mas Riko, case-case bagaimana yang aku sudah ikut letting in tapi masih belum bisa Mas memendam rasa marahku, semakin tak terima emosinya, semakin tak peluk seperti yang disampaikan Mas Riko, aku malah semakin meledak-ledak gitu kan ya Mas Riko ya gitu. Jadi kalau melihat percakapan di grup teman-teman sangat-sangat menarik gitu ya. Mas Hari, Mas Joko begitu telaten dengan Mas Riko gitu ya, trio lautan ya, yang kemudian membimbing teman-teman yang setiap hari bertanya terus gitu, luar biasa ya. Acaranya ikut kelas online-nya di nomor biasanya dong. Mungkin Mas Hari bisa ketik lah, atau Mas Joko mungkin bisa ketik nomor handphone saya nanti. Oke. Atau nanti bisa lihat di bio aja ya teman-teman, di nomor seperti biasanya, atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso.
Oke, Mas Riko, kita lanjut sebentar lagi, Mas Riko. Teman-teman, karena nanti mau geser ke Jogja, gitu ya, untuk acara besok meditasi sedulur sejati. Nah, perasaan minder di depan muka umum, apakah bisa diobati dengan letting in, Mas Riko, gitu? Jadi, dia kalau mau public speaking, gitu ya, di hadapan banyak orang, itu muncul rasa cemas, muncul rasa nervous, gitu. Itu tuh bagaimana triknya, Mas Riko? Jangan diobati, Jangan diobati. dibiarin. Ketika Dibiarin. dibiarin, kita rasain total, hilang pasti. Pasti hilang. Kalau semakin kita perangi, dia semakin besar. Oke. Oke. Nah, Mas, nah kalau misalnya grogi, nervous, mau bicara di depan muka umum gitu, katanya Mas Riko kan diobatin aja gitu. Dibiarin. Dibiarin aja gitu. Sorry, bukan diobatin tapi dibiarin gitu. Berarti ketika effortless, mana mungkin dia yang tadinya nggak bisa, terus bisa berani ngomong dengan pede, itu gimana, Mas? Nah itu ketika emosinya sudah lepas, itu kan ada selet-selet yang harus dia tapaki. Nah hasilnya ya dia harus mengalir aja. Pasti bisa, pasti nggak grogi lama-lama. Bahkan di detik itu kemungkinan dia nggak akan grogi. Ketika Pasti dia ada. menerima, oh aku lagi grogi, oh ya udahlah. Oke. Pasti ada aja gejala-gejala baru mungkin yang itu akan menyebabkan dia, entah itu dia berlatih ketemu orang yang tepat. Pasti ada. Oke. Tetapi point of view-nya adalah ya disadari dulu aja Iya. gitu. Perasaan yang muncul saat itu gitu ya. Nervousnya, groginya gitu ya. Clear ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. 10 menit ke depan teman-teman boleh nuliskan di kolom komentar yang mau ditanyakan tentang apa sekiranya yang masih bingung gitu, mungkin bisa ditanyakan gitu. Boleh nggak sih merasa selalu jadi orang yang beruntung gitu, Mas? Sensasi beruntung? Ya boleh ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalahnya adalah jangan memaksakan merasa sebagai orang beruntung. Jangan memaksakan merasa sebagai orang yang beruntung. Kalau ada orang misal orang selalu beruntung karena dia merasa beruntung, terus kita niru, itu pasti kebanyakan gagal. Oh. Karena kita meniru hasilnya, bukan sebabnya. Oke. Jadi yang nggak boleh justru yang memaksakan tadi ya, Mas Riko ya. Oke. Nah, Mas Riko di dalam pernah menulis sebuah quote ya. Quote-nya diantaranya adalah, apakah warna terpisah dari penglihatan? Jika engkau tidak melihat, apakah warna tetap ada? Jika tidak ada, bagaimana mungkin ada penglihat dan objek warna? Bukankah hanya ada penglihatan saja, tidak ada keterpisahan? Itu apa, Mas tuh? Nah, misal kita melihat HP itu kalau kita benar-benar sadar, aslinya penglihatan itu adalah misal Mas Hendra lihat aku, yang Mas Hendra lihat apa? Ya Mas Riko. Apa ya? Sampean nggak dengar, Oh iya, sampean nggak dengar, sampean nggak menyentuh, sampean nggak menggunakan indera lain kecuali penglihatan. Yang sampean lihat apa? yang saya lihat ya, Sampean tidak menggunakan ingatan. Yang sampean lihat apa? ya melihat tubuh fisik gitu aja. Sampean tahu ini tubuh dari mana? Oh iya ya. Kan sampean cuma ngelihat warna. Enggak. Warna. Melihat kumpulan warna kan, kumpulan tekstur warna kan. Oh, warna ini beda sama ini. Ketika sampean lihat dari sudut lain, itu pun yang kelihatan warna, bukan tubuh. Kalau pakai 5 indera, baru sampean tahu, oh Bisa ini tubuh. mengidentifikasi bahwa ini adalah Bisa tubuh, ini Riko diidentifikasi. gitu ya. Misal orang buta, ini ada penelitian, orang buta, dia kan tahu, oh ini bulat, oh ini kotak. Ketika dia operasi, ada mata, disuruh bedain yang bulat mana, yang kotak mana, dia nggak tahu. Karena dia tidak ada data di matanya. Ketika disentuh, baru tahu, baru dia bisa nyocokkan, oh ternyata penglihatan dari bentuk bulat ini gini, kotak ini gini, baru selanjutnya dia tahu. Sebelumnya dia nggak tahu. Artinya, sensasi penglihatan itu menyatu dengan indera penglihatannya. Oke. Jadi dia hanya melihat kumpulan warna, Kumpulan warna. kemudian tanpa ingatan, Tanpa dan ingatan. sebagainya gitu. Dan pertanyaannya, apakah kumpulan warna itu terpisah dengan penglihatannya? Enggak. Nggak terpisah kan? Nggak Ketika terpisah. sampean merep kan sampean nggak bisa lihat warnanya. Iya. Ketika sampean nggak menyentuh, sampean nggak bisa merasakan sentuhan tubuhnya. Iya. Tidak terpisah dengan
indranya. Oke, siap. Iya, boleh banget teman-teman bisa tanya ya. Gimana caranya letting in hutang yang sebentar lagi jatuh tempo, Mas? Gak apa-apa ini dijawab, meskipun udah sering teman-teman tanya ya, barangkali ada yang belum dengar gitu. Ya disadari rasa nggak nyamannya. Ambillah contohku dulu lah, kena utang 300. Ya mau nggak mau kan ditagih orang kan? Yeah. Mau nggak mau ditagih orang. Ya tak rasain aja. Tak rasain 5 menit selesai. Tapi bukan berarti setelah 5 menit utangnya lunas. Enggak. Oke. Perlu frame sebanyak 1 bulan. Frame-nya itu apa aja? Frame-nya kan ya bisa acak. Kita nggak tahu frame-nya. Makanya kita perlu benar-benar ngeflow di situ. Kita perlu Tapi benar-benar pada saat perasaan takut itu mungkin yang penting disadari dulu aja. Disadari dulu terus aja. disadari terus. 5 menit kalau kita benar-benar sadar, selanjutnya kita akan nggak akan takut. Ngeflow aja. Oh. Ketika kita benar-benar nggak lari, itu 5 menit selesai. Bukan dalam artian utangnya selesai dalam 5 menit, enggak. Tapi perasaan kita selesai dalam 5 menit, selanjutnya kita ada di jalan yang benar. Entah itu lunasnya bulan depan, 2 bulan depan, pasti lunas. Itu bagi yang settle 5 menit selesai, Mas. Aslinya nggak ada aturan settle atau enggak sih. Ketika orang udah pasrah dan nggak tahu mau ngapain, dia mau nggak mau ya dia nerima perasaannya, mau ngapain dia. Oke. Ini sekaligus bisa digeneralisir di kasus-kasus misalnya kayak penderita kanker yang sudah stadium 3, stadium 4 dan divonis nggak bisa hidup lama gitu, bisa ya Mas ya? Bisa, makanya kebanyakan orang tercerahkan itu ketika dia nggak ada pelarian manapun. Contohnya Gautama, ketika dia udah mencoba semua meditasi, dia akhirnya menyerah, ya udahlah. Dia mengalami semua emosinya kemudian tercerahkan. Kemudian ada lagi Eckhart Tolle, dia habis diputusin, habis nggak punya uang sama sekali, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan, nggak bisa ke klub, akhirnya dia di kamar doang, mengalami semuanya, besoknya dia tercerahkan. Hal yang sama juga terjadi ke Patanjali, Ramana Maharshi, banyak lah. Semuanya hampir mengalami hal yang sama, yaitu malam kegelapan jiwa. Ketika tidak ada pintu pelarian lagi. Kalau aslinya semua orang pasti mengalami hal ini akhirnya. Karena bandel. Masih ada pintu, kamu masih lari. Tapi kalau masih ada pintu 10, kamu nggak lari, selesai masalahmu. Tapi karena ada pintu 10, kamu lari, akhirnya pintunya tinggal 9. Lama-lama tinggal 8, 7, 6, tinggal 1, 0, akhirnya nggak bisa lari lagi, dipaksa. Mas, nah berarti ini juga bisa karena aku banyak ya menerima WA, Mas, aku tuh udah main ke rumahnya ini Mas, apa tuh narasumbernya Ngaji Roso ini, aku konsultasi itu berbayar Mas, sampai sana aku disarankan untuk bikin inilah gitu ya, ikut acara ini bayar sekian. Iya itu kalau aku uangku banyak nggak masalah Mas. Nah tapi kalau kemudian orang yang nggak punya uang kan kasihan gitu. Nah mending daripada sudah muter ikut pelatihan ke sana kemari, datang ke semua paranormal, ke orang-orang pinter gitu, wis mending nyerah aja deh di rumah gitu, biar tercerahkan gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana gitu. Oh nggak usah meditasi, nggak usah meditasi, nggak usah apa, dirasain total itu pasti lunas lah. Iya. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan, tapi pasti lunas. Yaudah yuk kita kampanyekan, mari kita menyerah bersama-sama gitu kira-kira ya Mas ya. Itu lebih baik kan Mas ya? Lebih baik itu. Daripada kita muter cari orang-orang narasumber di Ngaji Roso semua didatangi gitu kan ya. Gimana? Nyerah aja langsung, nggak usah kemana pun, di kamar aja nyerah aja. Iya. Lagian intinya ya kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Ya nyerah aja, mau ngapain. Daripada protes kan, Mas aku loh sudah apa tuh namanya udah ditanganin ini tapi nggak ngefek, ya kan? Aku udah dibuka cakraku nggak ngefek, aku udah disuruh larungan, itu nggak ada efeknya lagi gitu. Aku daripada protes gitu, cuma mending nyerah gitu ya Mas Nyerah ya. aja mending, nggak usah ngapa-ngapain. Dengerin ya teman-teman ya. Sebenarnya periferal itu juga apakah melibatkan perasaan Mas Riko? Enggak, perasaan itu ada di dalam ruang periferalnya. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya. Oke, sip. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya gitu ya. Jadi surrender total gitu kan. Menyerah total itu ya nggak gampang gitu. Nah, di letting in itu diajari caranya menyerah total ya Mas ya. Caranya nyerah total gitu ya. Biar nggak looping kejebak sama guru-guru spiritual yang masih apa ya, mengedepankan ego dan seterusnya begitu. Nah, ini Mas, pertanyaan menarik nih.
Mas, aku tuh ngamatin ya orang-orang yang sering belajar nafas panjang gitu ya. Terus kemudian kadang ada yang ngajari dengan teknik ditahan gitu, terus dikeluarin gitu kan. Nah ini nahannya ini ada yang setelah dihirup, ada yang disuruh lepas juga gitu. Setelah dilepas baru ditahan ada gitu. Yang dilepas ditahan tuh biayanya 3 juta kalau nggak salah. Kalau yang ditarik gitu tuh ada yang 5 juta, belum lagi nanti penuh dengan dinamika gitu ketika keluar grup, terus kemudian banyak ancaman-ancaman, nanti tak tutup portal rezekimu dan seterusnya gitu tuh. Mensikapi hal itu bagaimana Mas Riko? Ya nggak usah disikapi. Nggak usah disikapi. Bagi teman-teman yang sudah dia ikut seperti itu dan waduh aku kok merasa itu tuh gimana? Disadari aja Sadari rasanya. aja. Intinya kalau kita terganggu berarti ya itu adalah masalah kita. Tapi kalau menurut Mas Riko nggak perlu sampai ngatur-ngatur nafas sampai kayak gitu, nggak perlu. Menurut Mas Aslinya Riko nggak perlu. Nggak perlu aslinya. Oke. Itu kan aslinya kembangan dari Kriya Yoga kan. Aslinya semua pengaturan nafas itu adalah Kriya Yoga. Tapi ajaran tertinggi yoga adalah surrender. Masalahnya Patanjali itu ada beberapa tahap. Asana, Kriya Yoga, apa. Tapi terakhirnya dia akhirnya menyatu dengan semuanya, penyaksian. Tapi yang kebawa ke ajaran, metode itu hanya sampai Kriya Yoga kebanyakan. Tapi kan banyak Paling orang praktis. merasakan manfaatnya ketika kemudian dengan memelankan nafas, mengeluarkannya dengan pelan, itu ternyata berimplikasi positif terhadap perilaku gitu. Artinya kalau orang-orang di tukang ceramah itu mengatakan kamu harus sabar, kamu nggak boleh iri, kamu nggak boleh dengki, itu kan masih abstrak gitu. Kalau ini kan konkret gitu. Caranya apa biar perilaku berubah itu dengan teknik nafas tadi gitu. Nah menurut Mas Riko itu berpengaruh nggak sih terhadap Intinya perilaku? gini, nafas itu memang berpengaruh ke perilaku, tapi kita harus terus-menerus bernafas dengan cara tersebut. Itu yang sangat effort, oke? Sangat effort, Karena kita Mas. nggak natural, karena kita berusaha bernafas Dan itu dengan konsentrasi pola juga kan tersebut. ya? Konsentrasi. Kalau kita benar-benar nggak ada pendaman, nafas kita otomatis panjang sampai kaki. Kalau nggak ada pendamping. Kalau nggak ada pendaman, otomatis. Apalagi kalau kita sadar ya, otomatis nafasnya sampai kaki. Oke. Nggak ada masalah di situ. Tapi ketika kita masih ada pendaman, akhirnya kita berusaha nafas panjang. Artinya nafas pendek itu adalah pertanda bahwa kita hadir sebagai diri fiksi. Itu kan sign kan. Iya. Daripada dihabis-habisin ke guru spiritual ya Mbak Yuni ya. Mending pakai bayar utang ya. Bener. Selesai semua sekarang ya. Kita menjadi lebih tahu gitu. Oh, mending kita nyerah aja gitu ya. Dan soal nafas tadi udah dijawab sama Mas Riko. Jadi metode kita menyadari semuanya stay di kesadaran ini adalah jalan tol ya Mas Riko ya sebenarnya ya. Bisa jadi. Iya kan? Jalan tol sebenarnya kan nggak perlu nafasnya begitu terus gitu kan ya. Oke sih, menarik. Saya tidak mau apa-apa dan tidak ingin tahu apa-apa. Tujuan saya hanya satu, gitu apa tuh? Jadi nafas itu ujungnya ya penerimaan penyerahan tadi itu atau gimana? Intinya adalah nafas itu adalah gejala, bukan sebab. Itu adalah akibat. Ketika kita sadar nafas kita pasti panjang. Tapi ketika dengan kita berusaha sadar, berusaha panjang, belum tentu kita sadar. Tanda bahwa kita sudah sadar terhadap nafas kita apa? Bukan sadar terhadap nafas, Iya. tapi adalah sadar bahwa kita sadar. Sadar bahwa kita sadar. Oh, sebagai Otomatis nafasnya jadi enak. Oke. Being tadi ya. Sip. Terima kasih banyak buat Mas Riko semuanya ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin ada sahabat-sahabat mungkin yang masih bingung. Mbak Nurul, monggo yang dari luar negeri bisa bertanya. Dan sekali lagi kita ingetin ya ke teman-teman yang belum pernah ikut kelas Letting In mau offline atau online nanti tanggal 1 sampai 2 Juli. Mbak Nurul, aku wis nyerah suwe Mas. Gimana hasil nyerahnya Mbak Nurul kira-kira ya? Bisa di-share nggak ke teman-teman gitu ya? Silakan gitu. Arif RH, kamu belum larungan kok muncul di sini gimana ini? Iya, aku sering di WA ya Mas. Sering di WA gitu.
Hoi Mas Nuansa Bening gitu ya. Aku senang sekali sore ini mendapatkan khasanah literasi pemahaman yang luar biasa dari Mas Riko. Sekali lagi ya Bro Arif Erha sehat selalu dan teruslah menentang arus ya. Iya sih, dia kan mundur dari Ngaji Roso kan ya. Aku kan juga ya udah kalau mundur dari Ngaji Roso tak bikinkan channel baru nanti Mas Arif gitu. Mundurnya kan di Ngaji Roso gitu. Kalau channel baru kan enggak gitu. Oh iya Indra kan pinter tenan gitu. Enggak, keren sih ya ketemu orang-orang hebat seperti Mas Arif, Mas Riko melengkapi kita semuanya untuk menjadi lebih maju gitu ya. Mas Riko terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya ya kan.